Maka ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak, ini fulan ini juga orang alim, Pak, tapi di kampungnya itu nggak ada orang menggunakan, nggak ada orang gubris, nggak ada orang ngurmati. Katanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Oh, nggak bisa. Janji Allah itu pasti. Itu mesti ilmunya itu tidak diamalkan itu. Kalau ilmu itu diamalkan betul, zahir batin, pasti kamu itu mulia di dunia ini. Itu janji Allah, nggak mungkin bohong. Al-fursatu sari'atu zawal, kata orang Arab. Al-fursatu sari'atu zawal. Kesempatan itu cepat berlalu. Kamu sekarang jadi anak muda ini nggak lama loh. Nanti tahu-tahu sebentar lagi, tahu-tahu sudah tidak muda lagi, sudah jadi tua. Lama-lama tua renta, tiba-tiba mati. Kesempatan ini kamu ambil, jangan disia-siakan kesempatan ini. Apa yang akan terjadi setelah ini ada munasabahnya dengan apa yang kamu buat sekarang ini. Waktu muda, ya kan? Waktu kecil sudah rajin, ya kan? Nanti waktu mudanya dia akan lebih mudah kehidupannya karena sudah didasari kerajinan waktu kecilnya. Waktu muda tambah rajin lagi, tambah istiqomah lagi. Nanti waktu tuanya dia akan mendapatkan hasil masa mudanya itu. Kamu lihat para ulama-ulama, para orang-orang solehin, para wali-wali Allah itu. Tambah tua tambah mulia, tambah tua tambah mulia, ya kan? Ini di dunia, belum di akhirat, kan? Tetapi kalau waktu-waktu yang longgar, waktu muda ini kita tidak gunakan dengan baik, maka tambah hari kehidupan kita di dunia ini tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, ya. Kita tambah menderita di dunia ini. Kamu kira orang itu seenaknya sendiri itu enak gitu? Orang hidupnya tidak teratur, seenaknya sendiri, waktu mudanya hura-hura ngalor itu seenaknya. Pasti kehidupannya nanti nggak akan benar itu, nggak akan bisa tenang, tidak akan bisa mengalami kemuliaan, tidak akan. Illa man tadarakahu bi rahmatih, tentu kecuali orang-orang yang kemudian disusuli rahmat Allah sehingga dia bertaubat, ya bisa saja. Tapi umumnya manusia tidak seperti itu. Kalau sudah mudanya itu semerawut, tambah tua ya tambah semerawut, tambah semerawut. Kadang-kadang kita melihat kehidupan orang-orang yang tidak mendasarkan hidupnya pada agama, sudah tua, ya, tidak mau sholat, ya, sudah nafasnya tersengal-sengal, pakai celana pendek, ya. Ini sudah mau mati ini, ya. Masih nonton TV, ya. Itu melihat saja itu Masya Allah, ya, langsung perut itu jadi mual, ya. Ini kehidupan orang yang tidak mendasarkan hidupnya pada agama. Tapi kalau orang yang mendasarkan hidupnya pada agama, coba. Si kecil sudah rajin sholat, ya, ngapalkan Quran, ya, jadi orang alim, ya, tuanya pun orang-orang ambil berkah dari dia, ya, tambah hari zikirnya tambah kuat, ya, mati tersenyum, ya. Apakah bukan ini bukan satu kehidupan yang indah? Coba kamu pikirkan. Yang lebih
lebih menyusahkan lagi kalau kita ini sekarang dalam kebaikan tahu-tahu belok. Lah ini sudah lebih buruk lagi. Sudah di pesantren ngaji Quran, ngapalkan sudah dapat 10 juz, tahu-tahu guncang pikirannya, keluyuran ya. Masya Allah, tahu-tahu sudah pakai celana jin ya. Kopiahnya hilang ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Maka kita ini doa kepada Allah supaya kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini tidak dicabut oleh Allah ya. Ya Allah, janganlah engkau buang aku ya Allah daripada agamamu, karena Allah tuh berkuasa menggunakan kita menurut kehendaknya. Digunakan untuk kebaikan ya Allah kuasa, digunakan untuk keburukan ya Allah kuasa. Jadi hati-hati. Manusia ini sangat berhajat kepada Allah 24 jam, kok dia ini malah tidak memenuhi janjinya kepada Allah. Ini bukankah ini satu tanda akalnya ini tidak benar ini? Dan janji kepada Allah dengan mengamalkan perintah Allah SWT ini hasilnya adalah ridho Allah, hasilnya adalah kemuliaan yang abadi. Kok dia tinggalkan? Ibaratnya orang itu dikasih jabatan tinggi nih, kalau bicara dunia dikasih jabatan tinggi apa jadi presiden dan gajinya besar ya. Dia dikasih kemuliaan, malah dia mengundurkan diri, nggak mau ya. Maka ini untuk ukuran orang dunia kan ya aneh. Ini akalnya mesti tidak waras ini. Nah, kita janji kita kepada Allah yaitu dengan mengamalkan agama ini, kalau kita penuhi itu kita akan mendapatkan surga. Nah, kok malah tidak mau memenuhi, yang akibatnya kita ke neraka. Apakah ini menunjukkan bahwa akal sudah tidak waras ini? Ini kalau bicara akhirat ya. Sekarang ini sebelum akhirat ini saja ya. Orang berjanji mau ngapalkan Quran ya. Dimana kalau dia sabar beberapa tahun dari jadi hafid Quran ya. Tapi malah mengundurkan diri, nggak kuat Pak saya ya. Apakah ini tidak menunjukkan bahwa akal dia ini tidak waras ini ya. Padahal dia kalau sabar sebentar saja dia akan jadi hafid Quran, dia jadi orang alim gitu. Dia pulang keluarganya akan gembira, ayahnya gembira, ibunya gembira, orang masjidnya akan gembira gitu. Karena ini telah datang tamatan pesantren ini gitu. Hafid Quran, alim lagi, maka semua orang akan jadi ingin dia jadi menantunya gitu. Nah, malah tidak, ini baru 10 juz sudah goyang otaknya gitu. Pokoknya saya mau pulang Pak, mau pulang gitu. Akhirnya pulang, ayahnya marah, ibunya marah, masyarakat melihat dia ini dengan mata sebelah, ini apa ini gitu. Akhirnya jadi satpam gitu. Di mana-mana dihinakan orang, yang mestinya mau jadi kiai malah jadi apa jadinya. Ini gambaran dunia saja loh. Ini santri ini kamu bayangkan gitu loh. Kalau kamu sudah goyang-goyang otaknya itu kamu bayangkan ini. Biar orang itu berpikiran itu yang lurus gitu loh, jangan berpikiran yang tidak lurus gitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang itu kalau punya ilmu dan diamalkan betul mesti mulia di dunia ini, mesti. Maka ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak, ini fulan ini juga orang alim Pak,
tapi di kampungnya itu nggak ada orang menggunakan, nggak ada orang gubris, nggak ada orang menghormati. Katanya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Oh, nggak bisa. Janji Allah itu pasti. Itu mesti ilmunya itu tidak diamalkan itu. Kalau ilmu itu diamalkan betul, gitu, zahir batin, pasti kamu itu mulia di dunia ini. Itu janji Allah, nggak mungkin bohong. Entah kamu itu orang Jawa atau orang Madura atau orang Flores atau orang Irian di tengah hutan sana, gitu. Kalau kamu betul-betul mengamalkan ilmu yang kamu pelajari, ilmu agama ini dengan penuh keyakinan, zahir batin loh, ikhlas semata-mata karena Allah, pasti Allah akan datangkan kemuliaan kepada kamu di dunia ini sebelum akhirat itu. Tapi tidak boleh berharap pada makhluk. Itu kalau orang berharap pada makhluk itu berarti sudah tidak mengamalkan ilmunya. Namanya orang ahli din itu harapannya hanya kepada Allah saja, tidak ingin minta pada siapa saja selain Allah. Ilmunya hanya semata-mata untuk Allah. Diamalkan sungguh-sungguh siang dan malam, pasti datang kemuliaan. Entah anaknya siapa saja, entah dari bangsa mana saja. Apa ada negara lebih bejat melebihi Amerika? Di dunia ini pusatnya kebejatan seluruh alam. Tetapi orang-orang alim di Amerika ya tetap terhormat. Kemarin itu jamaah dari New York itu di Amerika, orang Islam cuma berapa? Dia jadi imam masjid, ya hafidz Quran, muridnya juga banyak, walaupun di New York, ya. Allah tampakkan kemuliaannya juga. Apalagi cuma di Flores, apalagi di Rian. Ya. Jadi pemikiran bahwa ilmu agama ini nggak ada gunanya apa-apa, nggak ada ijazahnya, maka saya sudah tamat aliyah, saya mau lari, itu setan masuk kepada otak kamu, ya kan? Tidak. Justru ilmu-ilmu dunia itu yang tidak ada jaminan, ya kan? Justru ilmu dunia yang tidak ada jaminan. Ilmu agama ini ada jaminan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mahfum ya kawan.